Honorer R2 dan R3 wajib tahu tahapan pengangkatan P3K paruh waktu. Dalam kesempatan ini, Kepala BKN sudah mengumumkan tahapan pengangkatan P3K paruh waktu. Bagaimana tahapannya teman-teman? Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Kepala BKN Zudan Arif memberikan kabar baik bagi honorer R2 dan R3 tanpa kode L. Zudan Arif menghimbau kepada instansi pusat dan juga Pemda untuk mulai mempersiapkan pengusulan pengangkatan P3K paruh waktu. Diketahui bahwa P3K paruh waktu ini merupakan kebijakan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer di Indonesia. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, instansi pusat maupun Pemda tidak diperbolehkan lagi untuk mengangkat maupun memberikan gaji kepada tenaga honorer. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan dengan melakukan pengadaan P3K paruh waktu. Perlu diketahui juga sebelumnya bahwa P3K paruh waktu ini hanya bersifat sementara. Hal ini pun sudah dijelaskan dalam Kepmenpan RB nomor 16 tahun 2025. Dijelaskan bahwa P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu ketika kemampuan fiskal Pemda sudah memadai. Jadi teman-teman, perlu kita garis bawahi, pengangkatan P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu ketika kemampuan fiskal Pemda sudah memadai. Ya gitu ya. Jadi ini kembali kepada Pemda masing-masing, di mana nantinya P3K paruh waktu ini akan diangkat menjadi P3K penuh waktu jika kemampuan Pemdanya sudah dikirai mampu gitu ya. Jadi ini kembali kepada anggaran dan juga kebutuhan yang dibutuhkan oleh masing-masing Pemda ataupun instansi masing-masing. Saat ini pengangkatan P3K paruh waktu dinilai sudah mendesak mengingat adanya sejumlah tenaga honorer yang mulai dirumahkan. Oleh karena itu, Kepala BKN meminta instansi pusat dan Pemda segera mempersiapkan pengusulan pengangkatan P3K paruh waktu. Sementara itu, saat ini pemerintah telah menyiapkan tahapan pengangkatan P3K paruh waktu yang tertuang dalam Kepmenpan RB nomor 16 tahun 2025 berikut ini. Yang pertama adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK mengusulkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan ketentuan atau kepada Menpan RB, begitu ya teman-teman ya. Jadi PPK ini yang akan mengusulkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu kepada Menpan RB berdasarkan kebutuhan dan juga formasi yang akan dibuka untuk P3K paruh waktu ini. Jadi ini kembali kepada instansi dan pemerintah daerah masing-masing yang diusulkan oleh PPK atau Pejabat Pembina Kepegawaian. Yang kedua, rincian kebutuhan P3K paruh waktu bagi pegawai non-ASN wajib diusulkan oleh PPK. Jadi yang mengusulkan nanti PPK teman-teman, begitu ya. Nanti PPK yang akan mengusulkan kepada Kemenpan RB. Yang ketiga, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB menetapkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu pada setiap instansi pemerintah. Yang keempat, rincian kebutuhan P3K paruh waktu terdiri atas kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatannya. Yang kelima, PPK mengusulkan nomor induk P3K kepada Kepala BKN paling lambat 7 hari kerja setelah mendapatkan penetapan rincian kebutuhan P3K paruh waktu oleh Menpan RB. Nanti setelah PPK tadi mengajukan kepada Menpan RB, terus nanti akan mengusulkan NIP, nomor induk P3K kepada Kepala BKN. Nah, dan ini waktunya adalah 7 hari kerja setelah ditetapkan rincian kebutuhan oleh Menpan RB, begitu kira-kira teman-teman. Yang keenam, Kepala BKN akan menetapkan nomor induk P3K setelah diajukan tadi dengan proses atau jangka waktu 7 hari tersebut. Nanti Kepala BKN akan menetapkan nomor induk P3K-nya. Yang ketujuh, penerbitan nomor induk P3K diterima oleh PPK paling lama 7 hari kerja sejak waktu penyampaian. Nanti setelah ditetapkan, baru nanti akan diterbitkan nomor induknya dan akan diserahkan kepada PPK paling lama 7 hari setelah ditetapkan tadi. Yang delapan, PPK menetapkan pengangkatan P3K paruh waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nanti di sini PPK yang akan
menetapkan pengangkatan, termasuk waktu dan tempatnya nanti BPK yang akan menentukan, yang sesuai dengan pastinya dengan peraturan perundang-undangan. Jadi begitu teman-teman, perihal tahapan pengangkatan P3K paruh waktu. Jadi dalam hal ini berarti kembali kepada daerah masing-masing, perihal kemampuan daerah masing-masing apakah bisa secepatnya untuk melakukan pengajuan pengangkatan P3K kepada Menpan RB, nanti akan diteruskan kepada BKN juga, nanti akan dikembalikan kepada kemampuan instansi ataupun daerah masing-masing. Jadi di sini ada pergerakan-pergerakan yang pastinya tidak akan bersamaan di seluruh Indonesia, karena ini berdasarkan kemampuan termasuk anggaran yang ada di daerah masing-masing. Semakin cepat atau semakin mampu daerah tersebut atau instansi tersebut, maka semakin cepat dan juga kerjanya atau proses pengangkatannya. Jadi teman-temanku bisa pantau di daerah masing-masing dan coba cari informasi ke instansi ataupun kabupaten kota masing-masing. Kenapa kalau sampai saat ini belum ada informasi perihal pengangkatan P3K paruh waktu ini? Karena tadi yang mengusulkan adalah PPK, dan pastinya itu akan disinkronkan kemampuan daerah ataupun instansi masing-masing. Jika masing-masing daerah ataupun instansi masing-masing sudah merasa sanggup atau anggarannya cukup, kira-kira seperti itu teman-teman, bisa dilakukan secepatnya untuk pengusulan pengangkatan P3K paruh waktu ini. Yang dimana kita ketahui bahwa untuk P3K jangka waktunya adalah Oktober 2025 harus tuntas di seluruh Indonesia. Jadi nanti setelah Oktober itu tidak ada lagi pengangkatan P3K, baik itu penuh waktu ataupun paruh waktu. Kira-kira seperti itu informasi yang kita dapatkan dari informasi yang ada dari berbagai sumber, dan juga itu dari BKN maupun Menpan RB. Jadi teman-teman, kita boleh lihat kemampuan ataupun pergerakannya di instansi ataupun daerah kita masing-masing. Dari sini yang kita sampaikan tadi adalah perihal bagaimana tahapan-tahapan untuk pengangkatan 3K paruh waktu ini. Jadi teman-teman, kita harus memang respon terhadap segala informasi dan juga bisa cek sudah sampai mana pergerakan pengajuan untuk pengangkatan P3K paruh waktu ini. Kita boleh cek di instansi masing-masing ataupun di website BKN dan Menpan RB. Kira-kira seperti itu teman-teman. Sekian dulu teman-teman yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Salam.